Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Al-Ghafir Rahman, Bupati Bangka Tengah. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan kondisi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, isu lingkungan yang kami hadapi, serta upaya-upaya yang telah kami lakukan untuk mengatasi isu tersebut. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah membantu pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyusunan dokumen IKPLHD ini, seperti BPKH Wilayah 13, BPDAS HL Batu Rusa Cerucuk, BKSDA Sumatera Selatan, Balai Karantina Pertanian, BMKG, DLHK, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kelautan Perikanan Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari wilayah daratan seluas kurang lebih 226.000 hektar, luas laut 187.000 hektar, serta dikelilingi oleh 15 pulau-pulau kecil dan garis pantai sepanjang 195 km, dengan luas kawasan lindung kurang lebih 42.000 hektar atau 17,72% dari total luas wilayah. Kabupaten Bangka Tengah memiliki 37 sungai, di mana 16 diantaranya merupakan titik pantau kualitas air. 2 sungai merupakan sungai utama, yaitu Sungai Kurau dengan lebar 30 meter dan Sungai Selan lebar 40 meter. Sedangkan sisanya merupakan sungai-sungai kecil. Bangka Tengah juga memiliki 1 buah danau dengan luas 0,9 hektar yang berlokasi di atas perbukitan, yang menjadikan danau itu memiliki keunikan tersendiri. Selain sungai dan danau, Bangka Tengah juga memiliki sumber cadangan air yang terbentuk akibat aktivitas penambangan atau yang biasa disebut kolong. Bangka Tengah memiliki 118 kolong seluas 1.407 hektar dengan total volume air 219.000 meter kubik. Kolong juga merupakan sumber air baku dan menjadi sarana untuk pengembangan sektor perikanan. Sementara dalam bidang konservasi, Bangka Tengah memiliki Taman Hutan Raya seluas 6.009 hektar dan Taman Keanekaragaman Hayati seluas 47,11 hektar. Kedua area konservasi ini merupakan gudang plasma nukta bagi Kabupaten Bangka Tengah. Tak kurang dari 100 jenis mamalia, 200 jenis burung, puluhan jenis amfibi dan reptil ditemukan di area konservasi ini, di mana diantaranya merupakan satwa yang dilindungi seperti karabuku ingat atau Tersius yang juga merupakan satwa identitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kukang Sumatera, terenggiling, dan burung sembidan biru. Di area konservasi ini juga ditemukan beberapa jenis ikan air tawar endemik yang hanya ditemukan di Pulau Bangka, seperti Beta scaleri, Beta chloroparing, dan Paros paramenus. Di Dasneri, tanaman unik seperti bunga bangkai, pohon pelawan, tanaman kantung semar, tanaman kremunting bisa ketemui di area konservasi ini. Selain itu, Bangka Tengah memiliki kawasan mangrove seluas 24,6.000 hektar yang tersebar di 4 kawasan hutan lindung, yaitu Hutan Lindung Pelawan, Hutan Lindung Sungai Kurau, Hutan Lindung Lubuk Besar, dan Hutan Lindung Sungai Sembulan. Bangka Tengah juga memiliki kawasan gambut yang berada di 3 kecamatan seluas 23,8.000 hektar, yang terdiri dari kawasan gambut dengan fungsi lindung seluas 23,9.000 hektar dan kawasan gambut dengan fungsi budidaya seluas 10,4.000 hektar. Pada sektor bahari, Bangka Tengah memiliki 15 pulau kecil, di antaranya Pulau Ketawai, Gelasa, Semujur, Gusung Asam, Ketugar, Panjang, Nangka, dan Pelepas. Wilayah perairan ini merupakan lokasi titik pantau kualitas air laut di Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi indikator untuk perhitungan indeks kualitas air laut. Kualitas udara di Kabupaten Bangka Tengah berada pada kategori sangat baik dengan nilai indeks kualitas udara atau IKU 90,98. Untuk menjaga nilai IKU tersebut, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan pembinaan rutin terhadap industri penghasil emisi,
pengujian kir kendaraan bermotor, serta pemantauan kualitas udara menggunakan metode passive sampler. Begitu pula dengan kualitas tanah di Kabupaten Bangka Tengah yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi biomasa. Untuk mempertahankan kualitas tanah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas tanah di 18 titik pantau dengan kriteria pencemaran, kerusakan lahan kering, kerusakan lahan basah, dan kerusakan ekosistem gambut. Aktivitas perekonomian utama di Kabupaten Bangka Tengah yang berdampak pada perubahan tata guna lahan meliputi kegiatan pertambangan seluas 137,9 ribu hektar, perkebunan dan pertanian 48,6 ribu hektar, pemanfaatan hutan seluas 46,9 ribu hektar, serta perikanan sebanyak 9 perusahaan tambak udang. Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bangka Tengah meliputi timah, zirkon, ilmenit, monazit, dan kuarsa. Potensi ini merupakan peluang untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Namun di sisi lain, aktivitas penambangan mineral-mineral ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Ini menjadi tantangan bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tentunya, setiap kegiatan ekonomi di atas akan memberikan tekanan pada lingkungan berupa penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas air permukaan dan air laut, serta perubahan bentang alam. Aktivitas perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan perubahan kondisi lingkungan. Salah satunya terjadi di Tahura Bukit Mangkol. Selain itu, kegiatan ini juga menyebabkan kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung seluas 141,4 hektar atau 1,2%. Ini memerlukan upaya-upaya pencegahan agar luas perusakannya tidak bertambah. Pertumbuhan penduduk juga menyebabkan tekanan pada lingkungan berupa timbulan sampah yang mencapai 29.000 ton pada tahun 2020, di mana sampah yang terkelola sebesar 9,8 ribu ton atau sekitar 33,8%. Terdapat 3 isu prioritas yang menjadi perhatian utama, yaitu alih fungsi lahan, pencemaran air, dan pengelolaan sampah. Isu tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 pada misi keempat, yaitu mewujudkan lingkungan hidup yang unggul serta berkelanjutan. Arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 berupa: 1. Pengandalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang di dalam RT/RW. 2. Peningkatan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah RT/RW dan RPPLH. 3. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana struktur ruang di dalam RT/RW. 4. Peningkatan tata kelola pertanahan. 5. Pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 6. Pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, di antaranya pemulihan pasca penambangan timah. Indikator keberhasilan dalam menyelesaikan isu lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. Kami berkomitmen untuk menaikkan nilai IKLH dari 66,88 menjadi 68,16 pada akhir RPJMD. Tentu saja untuk mencapai nilai IKLH ini dialokasikan anggaran pada APBD secara konsisten dalam 5 tahun ke depan. Untuk media air, kami melakukan pemantauan pada 23 titik pantau, media laut 2 titik pantau, media tanah 18 titik pantau, media udara 4 titik pantau. Menggunakan metode passive sampler, begitu pula dengan kualitas air hujan, dilakukan pemantauan rutin 1 bulan sekali. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu alih fungsi lahan yaitu: 1. Pengamanan yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. 2. Penyuluhan terhadap perambah. 3. Pengembangan ekowisata. 4. Pembentukan kelompok tani. 5. Reboisasi. 6. Pelestarian satwa. 7. Menggerakkan komunitas peduli lingkungan dan organisasi perangkat daerah. 8. Menggandeng pihak swasta sebagai mitra dalam gerakan pelestarian lingkungan. 9. Penanaman mangrove. Dan 10. Penerapan kajian analisa kesesuaian lahan dan daya dukung. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu pencemaran air yaitu: 1. Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan. 2. Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Dan 3. Pemantauan kualitas air.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu pengelolaan persampahan yaitu 1. Menerapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah atau Jakstrada, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 2. Menggerakkan program bank sampah. 3. Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Dan 4. Mengolah sampah organik menjadi kompos. Inovasi yang telah dilakukan: 1. Menerapkan mekanisme perhutanan sosial. 2. Pembentukan ekowisata yang berada pada 3 lokasi, yaitu Ekowisata Mangrove Munjang, Ekowisata Tahura Bukit Mangkol, dan Ekowisata Taman Kahatinamang. 3. Pembentukan 4 kelompok tani hutan, yaitu KTH PAQH dan KTH Mangkol Jaya, KTH Bukit Malang, dan KTH Kelekak Duren, yang berfokus pada pengembangan durian di Tahura Bukit Mangkol sebagai wilayah agrowisata durian. 4. Pemantaan lahan eks tambang timah untuk budidaya tanaman hortikultura. 5. Pemanfaatan lahan eks tambang dalam menanam hijauan pakan ternak. 6. Pemanfaatan kolong untuk budidaya ikan air tawar, sistem penyediaan air minum spam, dan tempat wisata. 7. Mendorong pemilik IUP untuk menjaga IUP agar tidak dilakukan penambangan tanpa izin oleh warga. 8. Mengadakan lomba mural di talut sungai dengan tujuan untuk mengkampanyekan gerakan tidak membuang sampah ke sungai. 9. Mengkampanyekan pengurangan sampah plastik kepada siswa. Dan 10. Mengadakan lomba mewarnai dan melukis untuk anak dengan tema lingkungan. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Tengah tidak berhenti sampai di sini. Kami juga akan melakukan hal-hal berikut. 1. Peninjauan kembali RT/RW Kabupaten Bangka Tengah. 2. Penyusunan RPPLH Kabupaten Bangka Tengah yang diintegrasikan dengan RPPMA, RPPMU, RPPMAL dengan RPPEG. 3. Penerapan insentif pada pelaku usaha atau kegiatan yang taat pada upaya PPLH. 4. Optimalisasi pengelolaan bank sampah dan kader bank sampah desa kelurahan. Dan 5. Optimalisasi TPS 3R. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam mengatasi isu lingkungan hidup pada tahun 2020. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Di rumah menanak nasi, jelang petang mulai redup. Bersama kita jaga bumi, selamatkan lingkungan hidup. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam lestari. Bapak Ibu panelis dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021. Saya ucapkan banyak terima kasih atas masuknya Kabupaten Bangka Tengah sebagai nominasi penghargaan Nirwasita Tantra untuk kategori kota kecil. Saya Mehwa, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, beserta jajaran sangat mendukung misi keempat Kabupaten Bangka Tengah, yaitu mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan. Mari, kami DPRD Kabupaten Bangka Tengah telah mewujudkannya melalui beberapa fungsi, yaitu fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Yang pertama, fungsi penganggaran. Kami telah memberikan anggaran sebesar 10 miliar pada tahun 2020 untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, seperti program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup, dan program pengelolaan sampah. Untuk anggaran di Dinas Lingkungan Hidup, kami lebih memprioritaskan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup. Kami lebih memilih untuk menyetujui anggaran sarana persampahan dibandingkan dengan anggaran pembangunan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup. Iya, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita sepakat untuk Dinas Lingkungan Hidup kita sangat memberi atensi. Untuk itu, semua yang dilakukan
harus terlihat barometernya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju? Terima kasih Dinas Lingkungan Hidup, silakan bekerja. Bawa wajah Bangka Tengah sebaik mungkin. Terima kasih. Selain berupa anggaran, kami juga melakukan fungsi pengawasan yang kami laksanakan dalam beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi, sharing, dan tinjauan lapangan. Adapun tinjauan lapangan DPRD Kabupaten Bangka Tengah yang telah dilaksanakan Komisi 2, Komisi 3 adalah pengawasan dan koordinasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Tengah, terutama di bidang perikanan, peternakan, pertanian, dan mineral ikutan timah. Yang terakhir, fungsi legislasi. Kami sebagai legislator bekerja sama dengan lembaga eksekutif, yaitu pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun peraturan daerah yang telah disahkan sebagai berikut. Pada tahun 2020 adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 sampai dengan 2040. Selanjutnya, Rencana Induk Pembangunan Induk Kepariwisataan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 sampai dengan 2025. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya. Bapak Ibu panelis, kami akan terus mendukung agar Kabupaten Bangka Tengah bisa menjadi tempat hidup yang nyaman dan layak bagi semua warga, serta kedepannya untuk ikut serta dalam program pengendalian perubahan iklim melalui carbon trading. Salam lestari, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kami pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa yang KKN, yaitu Institut Agama Islam Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, melakukan suatu kegiatan yang sangat mulia, yaitu menanam kembali lahan-lahan eks tambang timah yang sudah direklamasi oleh PT Kebatin, tapi oleh masyarakat tambang kembali, dan kami mengajak masyarakat terutama pemuda dan mahasiswa untuk kembali mereklamasikan lahan ini. Lahan yang tadinya kritis oleh para mahasiswa dan pemuda-pemuda ini nantinya akan dijadikan sebagai satu ikon bagi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk dijadikan sebagai wisata taman buah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi terrealisasi dan menjadi kenyataan. Harapan kami tentu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat ini bisa dijaga dan akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Karena bagaimanapun juga tentu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini selalu memberi motivasi kepada mereka untuk lebih mencintai lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.